الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil lail wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayatin li ulil albab, sungguh merupakan tanda kebesaran Allah bagi yang mereka punya albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, mereka yang zikir kepada Allah di saat berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala junubihim, juga berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mentafakkurkan ciptaan langit dan bumi. Mereka berkata, qalu ma khalaqta hadza batila, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia, subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, selamatkanlah kami daripada siksa azab api neraka. Firman Allah subhanahu wa ta'ala ini menuntut kepada kita umat Islam yang menyatakan beriman kepada Allah untuk selalu tafakkur dan merenung. Karena dengan tafakkur dan renungan itu diharapkan kita sampai mendapat memahami apa yang terjadi di dalam kehidupan ini dan kemana kita akhirnya kembali. Begitu juga dengan tafakkur dan renungan itu diharapkan kita mendapatkan pemahaman akan arti hakikat hidup dan kehidupan ini, sehingga apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya kita sampai kepada apa yang dikehendaki Allah dan Rasul. Itulah perbedaan antara orang zahir dan orang batin, kata para arif billah. Sebab apabila kita memandang sesuatu secara zahir semata tanpa ada pandangan batin padanya, maka orang itu waqa'a fil hudud. Apa yang ia harapkan hanya ganjaran dan pahala semata. Kalau ditafakkurkan, direnungkan secara zahir semata, maka itu dalam memasuki bulan Rajab di mana Rasulullah di Isra Mi'rajkan di dalamnya itu, janganlah kita hendak menafakkurkan secara zahir semata, karena waqa'a fil hudud. Apa yang diharapkan daripada peringatan itu hanya sekedar ingin mendapatkan ganjaran semata. Tapi apa kata arif billah, la ibrata bit tadhkirah idza lam yashhab haquhu. La ibrata bit tadhkirah idza lam yashhab haquhu. Tidak ada artinya kita melaksanakan peringatan kalau kita sendiri tidak memahami apa yang diperingati itu.
berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh batin. Memandang peristiwa yang terjadi kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya secara zahir, tapi intiqalun min hayakilil jismiyah ila hayakilil rohaniyah, yakni perpindahan antara zahir kepada batin. Yang dikehendaki daripada memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perpindahan daripada zahir kepada batin, daripada bentuk zahir kepada bentuk batin, daripada hissiyah kepada ma'nawiyah, daripada zulmah kepada nur. Itulah yang dikatakan oleh Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, ay yukhrijuhum minal jahli ilal fahmi. Yang dikehendaki Allah mengeluarkan kita daripada ketidakpahaman sampai kepada pemahaman. Apa yang tersirat, apa hikmah yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj itu hendaknya kita dapatkan bukan hanya secara hissiyah semata. Kalau hanya secara hissiyah semata, hanya mendengarkan peristiwa sejarah yang pernah dialami dan dijalani oleh Rasulullah. Tapi kalau kita sampai kepada ma'nawiyah, maka apa yang dialami oleh Rasulullah daripada Isra dan Mi'raj pun dapat dirasakan oleh umat Rasul, sehingga dapat membenarkan apa yang terjadi pada Rasulullah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka itu ahlul batin la yatahaqqaqu illa bil huquq. Orang batin itu tidak akan beraktivitas kalau tidak ada hakikat di dalamnya. Sementara orang zahir itu beraktivitas karena hanya secara zahir semata dan tidak mendapatkan hakikatnya. Inilah tidak mendapatkan kemanisan, halawah atau tolawah, keindahan yang ada pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka itu menurut pendapat para ulama al-hukama. Awalnya memang pendapat para ulama al-hukama, tapi setelah pemahaman kita akan pendapat para ulama al-hukama itu tidak ada lagi kata ujar ulama al-hukama. Karena apa? Kita merasakan betul sudah kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Kalau kita sudah mendapatkan rasa kebenaran yang ada pada peristiwa Isra Mi'raj itu, bukan lagi ada kata istilah ujar tadi. Ujar guru, ujar ulama al-hukama. Karena apa? Karena memang kita sudah merasakan kebenaran Isra Mi'raj itu kalau dibukakan paham akan makna peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Maka itu dikatakan oleh Arifillah la ibrata fit tadhkirah. Tidak ada artinya peringatan itu mengkada paham. Apalagi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ini sudah di luar khilaful qaidah. Ini di luar yang dapat dicerna oleh akal manusia. Dalam waktu sekejap saja peristiwa Isra Mi'raj itu dilaksanakan oleh Rasulullah selesai. Sampai-sampai diriwayatkan, diceritakan, artinya bekas duduk Rasulullah itu belum lagi hilang panasnya, perjalanan itu sudah selesai. Saking cepatnya itu, ini khilaful qaidah. Ini di luar kemampuan akal untuk mencerna itu. Siapa yang dapat mengimani dan menerima akan penjelasan peristiwa Isra dan Mi'raj itu, kecuali orang yang sudah dibukakan mata hatinya, basirahnya, idza fatahallahu alaihi al-fuhum. Jika Allah sudah membukakan pemahaman akan peristiwa yang ada dalam kehidupan ini, maka dia akan dapat menerima dan mengatakan sadaqallahul azim. Kalau dibukakan Allah,
Tapi kada dibukakan Allah hanya mendengar aja. Kada percaya takutan, percaya kada paham. Itu orang ya, orang dai. Maka itu apa yang dikatakan oleh Ibnu Adibah, innal jahila mata taharaka waqa'atil hudud. Kata orang jahil itu apabila beraktivitas pasti akhirnya itu minta ganjaran. Itu orang jahil. Orang batin minta ganjaran kayaknya ada supan. Ini al-farqu bainal zahir wa hadir pada peringatan apa? Supaya ganal pahalanya. Orang batin hadir peringatan peristiwa Isra Mi'raj, apa tujuannya? Merasakan betul kebenaran Isra Mi'raj itu, apa Isra itu dan apa Mi'raj itu. Ini berbeda. Karena peristiwa Isra itu sendiri la yunalu ila maqamil Isra illa bil ubudiyah. Tidak akan dapat kita ke makam Isra itu merasakan kebenaran Isra itu hanya pada tingkatan ibadah aja. Memperingati aja. Sampai ke orang itu kepada tingkatan Isra tidak akan sampai, sekalipun siang dan malam hadir terus pada peringatan Isra Mi'raj, kada akan sampai. Wah begitu aku ada hadir, ya dapat undang, jangan juga dapat undang. Kayak kurang undang ya. Nih karena ini hakikat, hakikat tegas. Jadi apa yang dikehendaki? Apa ujar batin? Kalau orang batin artinya minta pahala itu supan. Kenapa supan? Karena hadir juga kada kawan. Mbak kenapa ikut hadir semalam? Aku kan kalau hadir, siapa yang hadir itu kada tahu. Hadir aja kada kawan, siapa nih? Minta ganjaran itu seorang aja kada kawan hadir, seorang aja kada kawan mendengar, seorang aja kada kawan melihat, duduk aja kada kawan, hendak minta pahala kada supan lah. Siapa yang hadir itu? Itu orang batin. Maka itu dikatakan la yanalu ila maqamil Isra illa bil ubudiyah. Kalau hanya zahir semata, ibadah semata tanpa pada ada tingkatan kepada ubudiyah, maka tidak akan pernah ia merasakan kemanisan Isra itu. Kecuali yang hadir ini sampai pada tingkatan ubudiyah. Ini macam apa? Nah, hadis sampai kepada tingkatan ubudiyah nang baca ramah aja kada sampai. Tuh dulu. Tuh ini sampai. Kada sampai kada ada penceramah. Itu dulu lah yang salah paham. Lagi nggak ilmu. Banget. Jadi tegas ulama al-hukama menyatakan la yanalu ila maqamil Isra, tidak akan sampai orang itu ke maqam Isra kalau hanya tingkatan ibadah aja zahir semata aja hadir, betul bolehkah? Karena alamnya itu sendiri alam mulki. Alam mulki itu di situ kan ada Tuhan sama sekali. Kada ada menyaksikan akan Tuhannya, itu alam mulki. Hanya dhon wal wahmu aja. Al-dhonnu wal wahmu, sangkaan aja Allah Ta'ala melihatnya. Disangka Allah Ta'ala melihat orang kita duduk ujur-ujur. Disangka aja. Nah, orang batin kan ada di sangkaan itu. Laisa lil batin al-wahmu. Kada lagi pada orang batin itu sangkaan. Nang ada itu al-fahmu, paham, mengerti. Allah itu bujur-bujur melihat. Kalau ada lihat Allah, kada ada lihat kita. Itu orang batin. Kalau ada dengarnya, kada ada dengar kita. Sebab kada mau dua. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Kalau ada malam kada ada siang.
mun ada siang kada ada malam kada mau dua ada, mun ika mendengar inya mendengar kada mau, mun ika mendengar inya ada, namun inya mendengar ika kada mendengar, pilih tentukan sebelum mati. Kada suul khatimah ya sudah jangan masuk tadi tanpa hisab, masuk ke mana tadi masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Karena masih artinya mengadakan sesuatu yang lain daripada Allah itu hijab mahjub. Tadinding orang itu di anna subut tasawi hijabun fala yasihu suhud hatta yajula kulla mawjud. Kada sah musyahadah kita kepada Allah namun masih ada ikan. Kada sah. Mana zahir menyatakan itu, nang menyatakan itu batin, maka itu zahir ingkar-ingkarinya. Macam apa kita mengkadada mengharap musyahadah, nyata kita ada hanya musyahadah Allah Ta'ala ini kita kada sah namun kita masih ada. La yasihu suhud hatta yazula kulla mawjud, kada sah musyahadah pun kita masih ada. Sebab menetapkan sesuatu itu ada daripada Allah itu hijab mahjub. Maka itu anehkah perjalanan Rasulullah itu kada bagi batin. Sebab Rasulullah sendiri tidak akan bisa melaksanakan perjalanan itu pun kada dengan, karena yang lain kan ada lagi. Disitulah hakikatul wujud. Kalau zahir itu memandang Muhammad Rasulullah Isra, tapi kalau batin itu kada lagi memandang Muhammad Rasulullah Isra, tapi nurjat nurun ala nur. Fana wujudu Muhammad wa baqa wujudu haqqi. Hilang fana wujud Muhammad itu dan ada wujudul haq. Wujud nang wajib ada, itu nang ada, itu nang melakukan perjalanan. Maka itu subhanalladzi asra bi abdihi, siapa maha suci yang menjalankan hambanya, menjalankan hamba-hambanya kada kawa berjalan tapi dijalankan oleh Allah. Hilang hambanya, jalan siapa? Maka itu kada heran sekejap aja selesai. Karena ini bukan perjalanan nang arti hambanya lagi, ini perjalanan nang arti nang wajibul ujud. Subhanalladzi asra bi abdihi, al abdu la yamliku syai'an wa la yamlikuhu syai'. Nah, ngaran hamba itu kada ada urangnya. Urangnya kada ada, si hamba ini kada ada, ngarannya aja, sebutannya aja ada, urangnya kada ada. Itu ngaran hamba. Kada gampang mengaku, mari kita bersyukur sebagai hamba Allah. Seorang masih ada, itu kan hamba ngarannya. Nah, lihat sambatan. Nah, lain pada Allah ini kan kada lain setan. Mun ada atau yang lain daripada yang wajib ada itu setan dah. Kalau setan bahari itu aja sudah ada melihat Umar ya buka, ada ini melihat yang lain daripada Umar sama setannya peparah kayaknya. Lain Umarnya ada. Jadi dulu tuh Umarnya kan ada. Maka itu kalimat tauhid, iqbalu 'ala Allah khairun, iqbalul qalbi 'ala Allah khairun min mil'il ardi amalan mal i'rad 'anillahi ta'ala. Kalau sudah mantap tauhidnya, tidak ada yang mawjud, hanya Engkau ya Allah, itu lebih baik beramal daripada dari masjid ke maghribnya beramal aja, tapi hatinya masih ada yang lain daripada Allah. Itu kada lebih baik daripada orang yang hatinya menerima la ilaha illallah, padahal amalan orang itu dari masjid ke maghribnya beramalan aja, itu kada ada baiknya, namun hatinya kada menerima la ilaha illallah. Ini untung aja yang menerima, hati kada. Muntung aja yang membaca, hati kada. Di hati masih ada yang daripada Allah, apapun yang diamalkan kada baik.
menurut batin. Karena ini pada tingkatan ibadah aja, ibadah itu suhudu khalqin bi khalqin, makhluk semata yang disaksikannya. Di mana Allah pokoknya ada. Ujar siapa? Ujar guru. Takut gurunya ihan sama. Oh ini ayatnya ujar guru. Allah itu ada. Allah itu ada. Kenapa jadi musyahadah? Berarti ngarannya nyata. Namun ya gaib bila nyatanya. Maka itu iqbalul qalbi ala la ilaha illallah khairun min mil'il ardi amalan. Hatinya mengucap hati dan paham. Hati mengucap la ilaha illallah disertai pemahaman kadang-kadang mau engkau itu lebih baik daripada beramal daripada masih kemar. Amalan ikan boleh masih ke maghrib, tapi di hati ikan ada paham la ilaha illallah itu ada baiknya. Sama memahami peristiwa Isra Mi'raj siang dan malam hadir terus pada peringatan, tapi kadang mendapatkan apa yang hakikat Isra itu ada baiknya. Maka itulah ibadah bisa dikira ada artinya peringatan itu ila dalam yashab haqabuhu sama tidak ada baiknya amalan itu pun tidak diterima. Amalan banyak tapi diterima juga apa baiknya? Ini biar sedikit tapi diterima, lebih baik yang sedikit ini tapi diterima daripada banyak tapi tidak diterima, gitu kan? Banyak tapi tidak diterima. Kadang lebih baik daripada sedikit tapi diterima. Maqala amalun idza kabul wala kathura amalun idza dabur. Kada sedikit amalan tuh kada dihitung sedikit amalan tuh mau diterima. Mau diterima kan sedikit amalan. Biar sedikit amalan tapi diterima itu kan sedikit. Ini biar banyak amalan tapi diterima sedikitnya. Paham gak? Sudah paham. Siapa yang paham? Yang paham. Ada pahamnya juga. Maka itu yang saya hadrami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dan peristiwa itu adalah madharun min madahiril haq. Itu kenyataan daripada af'al dan perjalanan Allah. Karena itu Allah Ta'ala menyatakan subhanalladzi asra bi abdihi, hamba menjalankan hambanya. Kalau asra subhanalladzi asra bi Muhammad itu menjalankan Muhammad itu. Allah Ta'ala kadang mengatakan Muhammad, kadang mengatakan Rasul, tapi hamba itu sebutannya ada, tapi orangnya kada. Itu kadilari syamsi, kayak bayang-bayang. Tangkapan bayang-bayang itu adalah orangnya kada, nah itulah hamba. Jadi siapa perjalanan siapa itu adalah perjalanan Muhammad, tetapkan pada sir, tetapkan pada sir. Maka itu kada aneh kalau itu perjalanan daripada wajib baru. Tapi bolehkah itu Isra Mi'rajnya Allah? Kada ini Isra Mi'raj hambanya Allah Ta'ala mengisrakan hambanya jadi pada akan itu. Itu sir jadi itu. Sir. Maka kalau itu yang berlaku, apa yang akan dia dapatkan? Alladzi barakna Allah, berkat berataan, berkah berataan. Namun itu yang dia pahami. Maka itu satu rakaat aja sama dengan artinya 100 rakaat atau 1000 rakaat orang yang kada paham. Satu rakaat aja orang paham sama dengan orang yang ratusan rakaat tapi kada paham. Apalagi nang paham ini 100 rakaat bagiannya Banyak banget. serakaat aja sama dengan ratusan rakaat dibandingkan orang yang paham. Apa artinya? Artinya rakaat banyak mengenai paham. Iya. Nah ini barokah
allazi barakna haulahu, berkat berata nih, amalnya berberkat, umurnya berberkat, umur handap lah. Tapi sama orang nang hidup nang ratusan tahun, ribuan tahun penuh dengan kebaikan, kalipun umurnya sama amalannya sedikit, tapi sama dengan orang beramalan seluruh isi bumi ini. Padahal karena ini apa kualitasnya ada lagi daripada makhluk, kualitasnya ada lagi daripada nafsu, dari kita ini nafsu. Menamalan tuh daripada kita itu dengarannya nafsu, ngaran maka itu yang ditujunya nggak pahala nafsu. Coba nafsu itu yang tujuannya nggak makan. Sudah disuruhin nasi cari uang, udah ada pembeli cari haruan. Ada rundak daging. Itu nafsu. Maka itu di sini adalah konaahnya katanya. Oh cukup lawan adanya apa itu dohir, konaah pada dohir. Sebenarnya apa konaah yang kehendaknya cukup Allah Taala aja ada lawan kita dan kita katanya itu konaah. Namun kita arti Allah Taala ada, kita ada itu bid'ah. Bid'ah, kullu bid'atin dolar. Setiap bid'ah itu dolar, setiap ikan merasa ada itu dolar. Setiap ikan merasa berakal itu dolar. Setiap ikan merasa bertasbih itu dolar. Bertasbih itu ikan dolar. Bid'ah. Itu menurut pandangan tak hakikat. Apabila ikan bisa bertasbih, apabila ikan bisa bertakbir, ikan merasa ikan bertakbir itu bid'ah. Nang kada bisa atau pada bisa, nang kada ada ikan wujud ikan atau pada ada itu bid'ah. Man ahdatsa fi amrina hadza laisa minna fahuwa raddun, barang siapa nang ada lain dari kepada kami itu raddun, itu tertolak. Kami nang ada berarti ikan kepada ada itu tertolak. Kami nang beramalan berarti ikan nang kepada beramalan itu tertolak, mardudun. Itu latuk baluk. Itulah. Jadi bukan haji mardud aja kan, amal mardud pun ada. Maka itu ada orang muslim itu ngarangnya mardud. Al-batin talibul ilmi, orang batin itu adalah menuju mencari mendapatkan apa yang dituju oleh ilmu. Nah, apabila artinya mengadakan memperingati akan peristiwa Isra Mi'raj itu apa yang dituju oleh pada Isra dan Mi'raj itu? Apa yang dituju untuk Isra itu? Yaitu perpindahan daripada ibadah kepada ubudiyah, daripada alam mulki kepada alam malakut, dari alam malakut ke alam jabarut, itu Isra. Sebab namun kada berpindah kada akan bisa memahami peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka itu di sini dikatakan intiqal minal hayati lil jismiyah ilal awalimil qalbiyah, berpindah dari kerangka zahir kepada kerangka batin, berpindah daripada kerangka jasmani kepada kerangka hati, berpindah daripada jasmani kepada hati, daripada hati kepada roh, daripada roh kepada sir, daripada sir kepada tauhid ma'rifah. Di sini dikatakan intiqal minal hayati lil jismiyah lil awalimil qalbiyah. Kalau artinya dulu itu memperingati secara zahir aja, didengar aja, dikesahkannya secara surat aja, buriknya kada dia membawa apa-apa, lakanya aja baru. Nah, tapi berbeda dari orang batin, dari yang didengar di luar sampai kepada hati. Maka itu di akhir ayat itu innahu huwas sami'ul basir. Ini yang menyatakan innahu Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu huwas sami, dia yang maha mendengar, dia yang maha melihat, karena Muhammad ini sudah fana fil. Itu akhir daripada ayat itu innahu huwas sami'ul
Basir dia Muhammad nang maha mendengar, dia Muhammad nang maha melihat. Sir Muhammad itu pada lainnya nurja. Salah itu salahnya orang zahir. Itu innahu itu huwallah. Allah nang maha melihat, Allah nang maha mendengar. Itu huwal itu wujud aja, itu zahir. Cuman ujar batin innahu itu damir itu kembali kepada Muhammad. Tapi setelah fana billah, sesungguhnya dia Muhammad as-sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Masalah nggak kita menuhankan Muhammad? Jangan. Ujar Abu Bakar, mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad dah wafat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Muhammad itu lahirnya, hakikatnya, batinnya siapa? Maka itu betul sama Muhammad tak salah. Nah, apa pula ujar ahli hakikat, ujar Junaid al-Baghdadi? Lau kusifa an hakikatil wali la'ubida. Mun dibukakan toh rahasia si wali itu boleh disembah. Tapi kadang menyembah si wali. Rahasianya itu rahasia. Jangan sampai tersalah di situ. Rahasianya si Lau kusifa an hakikatil wali la'ubida. Menyembah Muhammad kalau boleh, kada boleh. Kenapa menyembah wali boleh? Itu karena kada menyembah wali. Menyembah siapa yang beserta wali ini. Namun menyembah siapa yang beserta Muhammad ya, non wali aja boleh. Tapi menyembah beserta Muhammad itu nang boleh. Siapa yang beserta Muhammad? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah hakikat. Muhammadur Rasulullah syariat. La ilaha illallah batin. Muhammadur Rasulullah zahir. Muhammadur madharun min mazahiril haq, kenyataan daripada kenyataan yang wajib ada. Maka itu pun ada cahaya matahari perlu lagi kepada pelita. Hilang cahaya pelita, nggak ada cahaya matahari. Adalah orang siang mbak berpasang lilin. Dorong pengantinan. Adalah siang orang berpasang lilin. Karena adanya matahari. Apalagi perlu lilin itu. Nah, namun sudah artinya nyata Muhammad itu ada kenyataan daripada adalah perlu lagi artian yang lain. Jadi tanajulkan pula. Kalau nyata pada kita ini daripada Nur Muhammad, nah, lainlah daripada Muhammad. Maka itu ada dikatakan Nur Muhammad itu qadim. Ada yang mengatakan Nur Muhammad itu muhadas. Oh, pembahasan itu aja. Oh, Muhammad itu muhadas tapi menempati qadimnya. Muhadas menempati qadim. Kada tahu muhadas menempati qadim itu kada tahu. Muhadas menempati qadim hancur, muhadas nggak ada qadim, jadi kada ada lagi muhadas itu nggak ada qadim. Apalagi mengatakan Nur Muhammad itu muhadas, makin dia salah. Mbah apa guru terserah itu apa ya? Ilmu takut terus atau guru. Padahal bapak guru ini paham aja paham. Tapi ada ngerti. Ada paham juga sama aja. Ada paham juga. Bahwa itu apa yang dicari orang yang batin itu, apa yang ada, kemanisan yang ada pada Israel. Karena ini merupakan ayat pindu ulil albab, tanda kebesaran Allah bagi yang punya albab, lubbul haqiqah, lubbus syariah.
Allah. Sehingga yang bujur-bujur mendapatkan kemanisan yang ada pada Isra. Kalau hanya secara ibadah aja, zahir aja, itu perjalanan Muhammad aja. Kan ada perjalanan umat di situ. Padahal ini Rasulullah itu artinya perjalanan sidin dan umat. Jadi umat pun juga Isra. Umat pun juga Isra sampai kepada Baitul Maqdis. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Maka disinilah dasar orang-orang arif bila la tusaddur rihal, ujar Nabi memahami la tusaddur rihal illa fi salasati masajidah. Jangan ikam hendak bepergian menghadap menuju ke salah satu 3 masjidnya, jangan hendak betulakan. Jangan hendak keluar rumah. Ini dasarnya pemikiran orang arif billah deh. Sebab namanya keluar rumah kadang menuju ke salah satu 3 masjid niti berdosa, setiap langkah berdosa. Berbeda zahir kalau nah kita ke masjid tandingannya nang bersepeda motor, nang berjalan batis. Terbanyak nang berjalan batis pahalanya ya ujar gitu kan? Setiap langkah itu pahala, setiap langkah itu didoakan oleh malaikat, setiap langkah itu zahir. Kalau apa ujar batin, adakah lagi langkah kita? Kawakah kita melangkah? Kita ini kalau imun bihi berdiri dengannya tanpa dengannya, karena kalau melangkah sampai itu melangkah ikan tetap dosa. Menghilang sudah langkah ikan, ada langkah aku aja, maka itu ta'al khatwa au khatwatain. Coba ikam nah kesini selangkah aja nah lawan aku dan Junaid nah selangkah aja kan sampai. Kata paham namanya pandangan, kada paham. Melangkah juga selangkah tapi ada paham juga. Selangkah aja nah hilangkan langkah ikan, nah ada langkahnya. Selamat tapi kan sudah. Lalu ya. Jadi berhualan nih. Buat ikan sepeda motor sedikit pahala ikan. Nah coba lihat aku berjalan banyak pahala aku. Ujar satu ujar guru. Kemana ini kemana? Bersepeda motor kah? Berjalan kah? Ada bedanya ini apa? Madharun min wadhahir. Maka disitulah wahwa ma'akum aina makuntum, Allah itu beserta kamu. Tapi apa tafsirnya kemudian? Walaysa ma'ahu syai'un, yang beserta Allah itu kan ada siapa-siapa yang juga. Itu walaysa ma'ahu syai'un. Kalau dulu kita mengaku bahwa Allah beserta kita, di mana ada takwa, kau sendiri melihat. Gitu kalau tak. Ini sama-sama makan nih bahari kan. Sama-sama ya begini kan. Tapi apa ujar batin walaysa ma'ahu syai'un, kada ada sesuatu yang beserta Allah. Kita pun juga kada ada beserta Allah. Apa Allah beserta kita, Allah besertanya juga. Dan macam apa Allah Ta'ala besertanya juga deh, karena sudah dipadakan oleh orang batin itu Allah Ta'ala itu kada beserta kita. Emang apa dalil yang awal deh? Wahwa ma'akum itu minal mubtadi'in nantika. Ini sudah berhubungan kan lagi beserta kita. Besertanya juga. Maka itu pun sudah besertanya. Di mana ada barakah, di mana langkah kita, di mana duduk kita. Maka itu ijlis bismi rabbika. Duduk ijlis ikra bismi rabbika. Apa artinya? Bukan hanya baca dengan Tuhanmu. Ikan kada kau membaca Muhammad, maka itu Rasulullah itu ummi. Bukannya kada bisa membaca. Orang Madinatul Ilmi Rasulullah, negerinya ilmu, kotanya ilmu, kada bisa membaca lah sidik. Sidik kada bisa membaca, bujur mitra. Kita pun juga ada bisa membaca. Mun kada ikra bismi rabbika, mun kada dengan bismi rabbika kawalah ta baca, mayat ta baca kawalah.
innaka mayyitun wa innahum, engkau hai Muhammad mayit dan mereka juga mayit. Kawalah mayit itu membaca. Mungkin ikra bismi rabbika. Nah, kalau ikra aja bismi rabbika, ijlis pun bismi rabbika, takallam bismi rabbika, undur bismi rabbika, taharrak bismi rabbika, bergerak pun dengan Tuhan. Mana di sini nggak ada Tuhan? Nah, maka itu kada pernah lupa, kada pernah lalai. Ini nang bujur-bujur nang kada celaka, nang celakaan itu nang sembahyang nang lalai, merasa ini awat takbir. Paseh bacaan tapi celaka sahun. Sahun tuh bersepuluh logopir. Kuitannya ya sahun. Itu jadi sahun tuh bersepuluh logopir, kuitannya sahun. Jadi apa yang dikandari Nabi khalqi samawati wal ardi, pada peristiwa siang pada peristiwa penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam lah ayat. Begitu juga Isra Mi'raj lah ayat liulil mun paham ini mereka itu duduk ya berzikir, berdiri ya berzikir, berabah ya berzikir, guring ya berzikir, bangun ya berzikir. Ini kata kalau lagi dipahami, diterima oleh jahil. Karena waktu guring itu adalah turun naik, nafas itu berhenti juga ada mana. Kita asal menghadap ke kanan, timbul menghadap ke kiri, itulah sabada. Adalah waktu guring aku hendak menghadap ke kiri pulang, kita bangun ngarannya. Maka itu ujian mamanya, abahnya usik pada guring, kita orang disalahkan usik. Nah, gerak itu gerak siapa? Kalau panggil aku setengah jam ke kanan, setengah jam dikawal. Nah itu buktinya turun naik itu. Maka ada intikalan minal hayatil ismiyah lil awalim minal qalbiyah, dari sampaikan bacaan itu ke hati. Iqra bismi rabbika tadi, ijlis bismi rabbika tadi, kemudian minal awalim minal qalbiyah ilal haqaiqir rohaniyah, sampaikan juga dan kada kawa di hati ini pun juga menyebut mengkada rohani. Maka itu di sini nang hadis Nabi itu niatul mu'min khairun min amalihi. Niatul mu'min khairun min amalihi. Menurut orang mukmin berniat itu lebih baik sudah niat itu daripada amalnya. Baginya beramal kan beserta amalnya, niatnya aja sudah baik. Kalau orang yang doa itu niatnya aja jelek, baginya amalnya. Karena niatnya orang batin itu lillahi ta'ala lah, artinya tidak akan tergawin itu artinya mengkada karena karena akan terbaca takbir itu mengkada karena nah, sedangkan orang zahir itu lillahi ta'ala tapi mengakuinya kada karena Allah. Nah karena Allah ini kada kawa bertakbir mengkada karena Allah. Nah, orang zahir ini, maka itu beramal itu lebih jelek lagi, niatnya aja sudah jelek, beramal jelek lagi. Nah ini yang bahayanya zahir itu. Sia-sia kasihan ya Junaid al-Baghdadi mau uyuhi aja, maka berdosa pula. Maka uyuh pula mikirnya iya sudah bangun tengah malam tahajud, tapi kada ada yang ia dapatkan kecil uyuh. Karena kada paham mengarang lillahi ta'ala itu. Bangun tengah malam, tahajud, apa segalanya, takbir itu takbir siapa? Aku juga aja mentakbirkan Allah, mentakbir kepada Allah, mentakbir kepada Allah. Sementara orang yang mukmin tadi adalah takbir tidak akan terucap takbir itu karena niatul mukmin khairun min amalihi. Niatnya aja sudah baik, baginya disertai dengan amal.
Beda orang zahir, niatnya aja sudah kadar baik, begini amalnya. Niat ini dulu yang menentukan. Maka itu banyak orang-orang yang sebelum sholat itu nawaitu lillahi ta'ala la hawla wa la quwata illa billah. Nah, orang awalnya pasti gurunya yang menyuruh. Pahamnya macam apa? Bujur aja sudah, nanti baca ini tadi bujur aja. Nawaitu lillahi ta'ala, saya berniat ada karena Allah. Lalu dimantapkan pulang la hawla wa la quwata illa billah. Bukan hanya sekadar bacaan. Nah, aku kada kau takbir kamu kada dengan engkau ya Allah. Nah, ulun, nah la haula, nah kada ada daya, nah kekuatan, dan jangan mengucapkan juga Allah hanya kada kawan. Apalagi akbarnya mengkada engkau juga mengucap itu. Kada ada ucapan ulun, nah ini la haula wa la quwata illa billah. Ini dengarannya sudah tingkatan orang itu kepada ubudiyah. Maka itu perjalanan Isra itu ada lagi yang ibarat ibadah ubudiyah. Sehingga apa? Daripada masjid ke masjid. Di sini daripada masjid ke masjid nih itu. Nah, daripada Allah kepada Allah. Tidak dari kita kepada Allah, dari Allah kepada kita, dan ada itu dari Allah kepada Allah. Ini tingkatan yang ketiga pada minggu Ramadan ini. Yashhadu ma minallahu ma minhu ilallah. Ada hamba yang menyaksikan yang darinya dihaturkan ke hadirat Allah. Inya beramalan banyak berkhidmat supaya sampai ke hadirat Allah ini tingkatan orang awam. Nah, ada tingkatan orang awam dari Allah yang datang kepada hamba, karena dari hamba yang datang kepada Allah. Mendaham daripada kita datang kita beramal untuk Allah itu tingkatan orang Allah. Nah, tingkatan orang hawas dari Allah kepada hamba tadi adalah hamba yang datang daripada Allah kepada hamba dengan itunya kau beramal. Nah, tingkat ada hawas daripada Allah kepada Allah, kada ada lagi daripada Allah kepada hamba. Kita kalau berbulan. Maka itu dari masjid ke masjid. Nah, jadi ini dan minal qalbiyah ila ruhiyah. Nah, karena di hati sudah mafil qulubi illallah. Lalu ruhaniyah yas'alunaka anir roh. Walir roh min amir rabbi, itu urusanku. Min amir rabbi itu apa sifat dan asma wujudku. Wa ma'utitu minal ilmi illa qalila. Tidak ada yang tahu ilmu itu kecuali sedikit. Hanya sikung aja yang tahu. Bingung pulang. Kamu ada orang tahunya. Itu satu suhudul wahdah bil wahdah. Suhudul wahdah bil wahdah. Itu aja orang tahu orang. Dengan hakikat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ada duanya ini aja yang esa suhudul wahdah bil wahdah. Itu hakikat dan bacaan kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, luar biasa kalau dibaca itu sudah pengakuan kita dan kita pun sudah fana fillah. Kadang lagi pengakuan kita pengakuan daripada syahidallah wa annahu la ilaha illahu, dan menyaksikan bahwa Allah Ta'ala itu Allah Ta'ala sendiri adalah Allah juga. Kadang ada kita dan kau menyaksikan wal malaikatu, malaikat dan kau menyaksikan, karena malaikat kan ada nafsu. Wa ulul ilmi, dan orang yang tahu akan ilmi ini, karena orang itu kan ada wujudnya itu wujudul haki juga. Nah, ini yang tahu. Maka itu pada ulul ilmi, pada malaikat tillah beratane, lalu yang ada suhudul wahdah be, inya juga menyaksikan inya. Minallahi wa
ilaha illallah. Maka itu di dalam tasawuf itu tiga merupakan satu kesatuan: takhalli, tajalli, tahalli. Kosongkan afal kita, sifat asma kita, wujud kita pun gak ada, lalu Allah tajalli, nampak Allah, namun kita masih ada. Ini kan nampak nih, kalau mau tajalli, kalau mau tajalli. Namun sudah tajalli ini lalu tahalli. Tahalli ini lalu berhias dirinya lagi dengan syariat, dan baru gawi syariat sampai waktu sholat, sampai puasa. Tahalli, berhias diri. Nah, ini loh nyaman dilihat. Nah, ini semingguan kalau mandi, ada yang dilihat nenek. Kadang mandi kada, apa kada, baju kada berganti, kada betapa. Maka itu tidak masuk ke hadar, itu tidak masuk ke hadar itu adalah munazzahun, mutahharatun, bersih. Harus bersih, zahir, batin, bukan zahir aja, batin pun juga bersih. Lalu artinya tasbih subhanalladzi itu wujud-wujud bertasbih Allah Ta'ala, maha suci Allah. Pada tataran lagi akidah kita, maha suci engkau ya Allah. Nah, kada dengan lain. Maka itu subhani ya Abu Yazid al-Bustami, maha suci aku. Abu Yazid kan berkata itu, ma subhani ma'adhama sya'ni, maha suci aku, alangkah hebatnya aku ini, alangkah luar biasanya aku ini. Itu hilang Abu Yazid, nah ada tulisanul haq. Nah, pembicaraan hak itu kalamul haq sudah, itu bukan kalam Abu Yazid lagi, karena Abu Yazid sudah artinya mustaghriquna fi bahril wujud, tenggelam dalam keesaannya, kada ada lagi nanggalan. Itu yang dikehendaki, nah, daripada memperingati peristiwa Isra Mi'raj itu. Maka itu ujar apa yang dikatakan oleh Arif Billah, muhalun ayyarahu wa yas'adu ma'ahu siwa. Mustahil melihat Allah Ta'ala itu sedangkan ini masih menyaksikan yang lain daripada Allah. Kan mustahil kalau melihat Allah Ta'ala, mustahil. Mustahil kawan melihat Allah sedangkan masih ada yang dilihat yang lain daripada Allah. Maka itu ubudullah dengan ihsan, anta'budullah ka'annaka tarahu, itu ihsan kan Pak. Hendaklah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Apa tafsirnya dah? Ubudullah li'annaka tarahu, ikam baru sah menyembah Allah Ta'ala ikam melihat kepadanya, hanya sah. Itu tafsirnya. Sahnya ikam menyembah Allah Ta'ala itu ikam melihatlah padanya, namun ikam kada melihat ada sah. Ini hakikat lah. Tapi jangan dipendar ke syariat. Ikan bapak bina bawa ini disiplin mana kan dia ada dulu Allah Ta'ala. Mereka nggak ada sah, ikan percuma gitu, cuma jangan. Tampar ulang, ulang. Karena tafsirnya di anak ke anak kata ai ubudullah li anak kata lahu, sembahlah kalian kepada Allah karena engkau melihat kepadanya. Sembah, kamu kepada melihat apa menyembah. Harus selalu ibadah ikat itu tafsir batin. Jadi muhal, aneh, mustahil. Tidak tahu melihat anak musahadah ada Allah, masih ada ikan. Ikan masih ada tuh mustahil. Kalau melihat musahadah, coba ikan nggak ada lagi. Mana coba apa kata ulumnya ada? Ujar Allah Ta'ala, antum tajra'unahu amnahul jarirun, yang menanam itu ikam kah kami kah Allah Ta'ala. Aku kah Allah Ta'ala yang menanam itu atau ikam kah? Ikam dia bertanam, yang menanam itu siapa? Ikam kah aku kah Allah Ta'ala. Apa ujar dahir?
luarnya jauh Allah Ta'ala, batinnya pian juga. Kenapa jadi gitu? Dulu ini menanam aja tapi menumbuhkan pian juga. Kenapa juga ada gitu? Aku ini apa menanam itu? Nah paham ada ikam siapa? Ikam gak aku kah? Kenapa tidak panjang banget jawabannya? Antum tajra'unahu annahnu jari'un. Nah, itu kepada petani. Tapi Allah Ta'ala antum tajlisun nahnu najlis. Ikan kanan dudukan aku kah? Nah dudukan itu ikan kah aku kah? Makanya kita tidak masalahnya. Nah dudukan itu ikan kah aku kah? Kalau Allah Ta'ala kata aku menanam itu ikan atau aku kan sekarang mau dipindahkan pulang pertanyaannya ke lain. Nah dudukan itu ikan aku kan? Yang melihat itu ikan aku apa aku kan? Jawab Pak. Bujur aja ulun Allah Ta'ala yang melihat. Tapi dilihatkan oleh pian macam-macam pulang. Nah, lalu apa jawabannya dipadahkan Allah Ta'ala kita? Dipadahkan kita, ya la haula, baca makanya sir. Nah, nyatakan pada sir. Apa ujar sir? Nah, nyatakan. Sudahlah, nyatakan. Atau mari kita tundukkan kepala mandikan kita. Catatan dalam sir. Mandikan kita. Itu kan jelas tuh. Namun padahkan Allah Ta'ala menanam tiap kita. Dipadahkan kita menanam tiap la haula. Nah paham kadanya Allah Ta'ala nyatakan pada syirikat kan. Nah menanam itu siapa? Ikan kanan dudukan itu. Aku kah jalan ikan kanan jalan itu aku kah? Nah nyatakan pada syir. Menanam hidup. Jangan dinyatakan pada lisan, maka itu sirun ikhlas. Maka dari sini dikatakan minal haqaiqir rohaniyah ilal asrarir rabbaniyah. Maka sudah dapat hakikat daripada roh itu, maka larinya pula kepada sir rabbani. Terus rahasia ketuhanan. Nah ada sudah di dalam diri ikan itu rahasia ketuhanan. Maka sudah ada rahasia ketuhanan itu daripada rahasia ketuhanan ilal ma'arifit tauhid yang baru ikan dinyatakan tauhid. Rahasia ketuhanan kada ikan pahami, kada ada merasa ikan ada pada diri ikan, maka kada ada sedikit pun ikan tauhid, kada ada tauhid ikan. Jadi tauhid itu peduli lah. Sudahkah kita pindah daripada hisiah kepada maknawiyah? Sudahkah pindah kita kepada hisiah kepada qalbiyah? Sudahkah pindah dari qalbiyah kepada rohaniyah? Sudahkah pindah daripada rohaniyah kepada asal robbaniyah? Namun sudah pindah kepada asal robbaniyah itu baru dinyatakan bertauhid. Rahasianya. Kita punya ada tahlah sir, apalah sir itu ya? Sir itu apa? Tetap arti sirnya dia tahu, hanya dia kenal, hanya dia tahu. Maka itu sudah sampai ke sir itu hanya dinamakan orang itu bertauhid. Biar menyambat la ilaha illallah menjamin itu ada sir. Nah pemahaman itu non kehendaki, maka itu al-jahilu nasibuhul wahmu wal arifu nasibuhul fahmu. Orang jahil itu, batas orang jahil itu hanya waham dugaan. Menurut orang arif itu dasar paham ya. Paham itu nah nyamannya, menurut paham itu nah tenang, damaian kada ada nanti takut akan lagi. Ini takutan nih pas mati itu pasti kullu nafsin ja'iqatul maut. Macam apa nih? Belum paham kawat tenang? Kilau pasti mati kawat tenang?
dikumpul sorangan. Tapi orang sudah paham itu Bapak, apa anak berdua-dua lawan siapa lawan kuburan nggak ada. Aku hidup sorangan, kubur sorangan, masuk surga sorangan. Ada dan ibarat yang berdua-dua, maka itu dia saya berpadu jalan aku paling kada ketujuh nang kajal itu. Mencari nang sorangan aja, lu kajal-kajal maka itu pada mahsyar itu no karena nang orang nang ahli bid'ah nenek. Matahari sejengkal aja dari kepala. Batis kita dijajak oleh ratusan batis pulang saking sasaknya. Karena hidup bersasakan di dunia sudah bersasakan. Ada ini sorangan di dunia sebegini sorangan, di sana sorangan rame, damai, santai, tahu. Kan bekerja itu malaikatnya juga orang arti yang pinando, juga malaikat apa juga takut diri ini harus lagi. Ini takut siapa kan? Apa juga yang takut diri ini harus lagi takut diri malih. Coba lihat apa juga, aku takut diri itu bapak, aku aku juga itu bebas ada dilihat oleh malaikat lain daripada ia paham basnya. Lampung dia. Kan banyak penafsiran pemahaman. Oh, menanakkan aja nang belum balik tuh meninggal tuh kan yang menjemput kita waktu kita mati ya sekarang itu pemahaman kan ada. Saking tadi bagus orang menggembirakan nang tertinggal. Ada tabungan jadi akhirat ini. Tapi apa ujar batin? Namun menjemput kita itu kan adalah diri kita soalnya. Namun ikan yang menjemput itu lain daripada ikan itu jam 4. Itu ini yang jadbah, jadbah. Jadi itu kada dapatnya sekarang ini karena dapatnya waktu sakarat. Siapa yang menjemput itu inya sorangan. Inya melihat dirinya sorangan. Namanya itu batin itu. Menang lain itu udah harapan, maka itu sebenarnya ada salah ungkapan orang itu anak itu karena fitrah inilah yang menjemput fitrahnya juga. Nah, karena anak itu fitrah ini juga menjemput fitrahnya juga. Mau lu anak kuitan biar aja aku sudah ada sama juga anakku dulu karena waktu aku mati jadi nanti dijemput juga oleh anakku dia selamat juga aku biar aja tidak mau galau di sini. Kayaknya mana ngarannya ini menjemput dan siapa yang menjemput kita juga. Nah itu jadbah. Mungkin ada didapatnya awal umurnya, pertengahan umurnya, akhir umurnya dia dapatkan. Itu pasti ya. Sekalipun dia ada paham, tapi ada ingkar dapatnya. Dan ada sindapatan itu sudah ada paham menyalahkan kali itu ada dapatan. Nah, itu ada dapatan itu di luar rahmat. Itu ada mendapatkan rahmat. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi dengan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tafakkur. Memang benar-benar tanda kebesaran Allah di ulil albab. Maka itu sampai Isra itu dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, tempat yang suci, qalbun muqaddasun, hati yang suci. Kada ada sedikit pun berhala di sana, kada ada sedikit pun berhala di hati. Qalbun muqaddasun, Baitul, kalau terakhirnya ya Baitul Maqdis kalau ada di Palestina. Nah, batinnya adalah qalbul muqaddas, kada ada di hati ini berhala satu jua pun. Karena munazzahun, mutahharatun, bersih, maka ini yang diperkenankan Allah. Nah, yang diperkenankan
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah bersih hati daripada segala berhala. Maka itu kalau sudah bersih hati daripada segala berhala, tak ada sedikit pun kekotoran, Maka itu ruhun mutlakun. Roh mutlak adalah yang menjak wajibul ujah. Roh mutlakun. Kalau nang masih hati ya ada nafsu itu roh muqayyad. maka itu pun sudah artinya sampai kepada roh mutlakun adalah perjalanan si hamba tadi kan itu lagi. Nah ini alat. Maka itu disitulah sir, waqala sir, anallahu la ilaha illa. Ada lagi nak Allah la huwallahu la ilaha illahu, ada lagi itu. La ilaha illa anta, ada lagi itu. Ini muhatib lan muhatab syai'un wahidun, sama itu juga. Maka itu anallahu la ilaha illa. Maka itu sampai kepada hadratullah tersungkur Rasulullah di panatillah. Maka itu asyahid wal masyhud wahid. Nang menyaksikan lawan nang disaksikan yaitu dua orang. Nah, inilah yang dinamakan sholatul ma'nawi. Nah, jadi apa yang dikehendaki di dalam bulan Rajab ini, banyak orang yang berpuasa, nah lewat sudah lah. Bagus saja juga itu. Nah, tapi puasa batin pun juga harus ada padanya. Apa puasa batin? Kalau puasa zahir kada boleh masuk makanan sedikit juga pun, minuman sedikit juga pun, di hati kada boleh juga masuk nang lain daripada Allah sedikit juga pun. Nah itu bujur-bujur jangan menggahir aja puasa, kadang makan kadang maghrib membalas dendam, masukkan beratan. Ya Allah, ada ini puasa alat dawam batin itu sudah sekali kadang yang lain daripada Allah, maka selamanya tidak akan pernah ada masuk ke dalam hati selamanya. Ini puasa. Nah, karena Bapak syariatan wa hakikatan, syariat jagawi, hakikatnya dapatkan. Mudah-mudahan kita dapat hamba Allah yang dirahmati Allah.